Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ij'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati salihah, amma ba'du. Al-Mukarram al-Muhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu, para alim, para ulama, para asatidah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang kita doakan selalu mudah-mudahan para ustadz, para kiai, para ulama, para habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan kepada beliau, baik itu urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Allah subhanahu wa ta'ala jauhkan beliau semuanya daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap para sepuh, para tokoh masyarakat, para ustadz, para kiai yang mungkin pada kesempatan kali ini Al-Faqir tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, tapi insya Allah tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada beliau-beliau semuanya, kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau semuanya selalu diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada beliau semuanya kesabaran, keistiqomahan, keikhlasan dalam memimpin kita semuanya untuk menjadi manusia yang mulia di dunia sampai di akhirat insyaallah. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap aparat pemerintahan, terkhusus kepada segenap perangkat desa, baik itu Pak RT, Pak RW, atau mungkin Pak PU, Pak Lurah, Bapak Kepala Desa, dan juga segenap para orang tua kami, para bapak dan ibu-ibu, para hadirin wal hadirat, terkhusus kepada jamaah as-suffah yang mudah-mudahan dengan adanya majelis ini kita berkumpul di dalamnya. Mudah-mudahan ini menjadi kendaraan kita untuk masuk surga bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin selamat Pak Bu di dunia ini, buatlah perkumpulan kemuliaan dengan dibimbing oleh seorang orang yang mulia, oleh orang-orang yang memiliki akhlak adab, orang-orang yang memiliki ilmu agama. Itu yang akan menjadikan kita selamat dunia sampai di akhirat. Dan jangan salah, kalau suatu saat majelis ini akan menjadi sarana atau perahu kita untuk menuju kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ingat saya punya guru yang kemarin mengisi di milad majelis kita Al-Wasilah yang pertama. Beliau bernama Dr. Al-Ustadz Al-Habib Segaf bin Abu Yabib Hasan Baharu. Beliau pernah bercerita kepada kami sebagai murid-muridnya waktu kami sedang belajar ilmu agama di Darul Dakwah. Itu beliau bercerita, beliau dulu dengan teman-temannya itu membuat satu kelompok, yang kelompok itu dinamakan Al-Muqarrabun.
orang-orang yang ingin mendekatkan dirinya kepada Allah dan Rasul. Dinamakan muqarrabun. Ini teman-teman ini sebelumnya itu bandel, nakal, di pesantrennya suka melanggar. Tapi lihat, setelah dibuat satu komunitas, dibuat satu kelompok, akhirnya mengadakan satu kegiatan positif. Setiap jam 2 malam mereka semua bangun, kemudian membersihkan masjid, disapu masjidnya, dipel masjidnya. Tatkala santri sholat bangun malam tahajud di masjid, jam 3 itu mereka merasa nyaman, sudah bersih dan wangi. Itu dilakukan terus sampai suatu saat, kata saya punya guru doktor Ustaz Abdul Segaf Baharu, ada salah satu seorang di antara kelompok tersebut yang bernama Al-Muqarrabun itu mimpi. Dalam mimpinya itu teman-teman Al-Muqarrabun ini naik satu kapal. Di kapal tersebut tertulis dengan tinta emas, di kapalnya itu tulisan majelis mereka namanya Al-Muqarrabun. Mereka melangsungkan perjalanan dari tepi laut sampai ke tepi yang satunya lagi. Tatkala sampai di sana, mereka itu disambut dengan sosok laki-laki yang wajahnya itu sangat terang benderang, sehingga lautan itu yang tidak ada lampu, tidak ada cahaya, tertutupi dengan cahaya yang terpancarkan daripada wajahnya laki-laki ini. Setelah mereka mendekat kepada laki-laki itu yang menunggu di ujung tadi, di ujung sana, mereka semua teman-teman dari Al-Muqarrabun turun satu persatu disambut oleh laki-laki ini. Ternyata mereka kaget waktu mereka bertanya, siapa Anda? Lalu orang tersebut menjawab, saya adalah Nabi Muhammad SAW dan saya bangga dengan apa yang kalian lakukan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu anak-anak yang notabene nakal. Itu anak-anak yang kegiatannya cuma membersihkan masjid, kemudian mengepel. Lalu bayangkan kalau majelis ini bisa menginspirasi orang-orang untuk kenal dengan Nabi Muhammad, cinta dengan Nabi Muhammad, bersolawat sama Nabi Muhammad, maka saya yakin majelis As-Sufwah ini pun bisa menjadi Al-Muqarrabun yang selanjutnya, insya Allah. Dan barangkali dari ibu-ibu ntar ada yang mimpi, ntar bisa datang ke Kang Abi Aska, biar ntar bisa menjadi motivasi untuk teman-teman yang lainnya. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita berada pada tanggal 1 Rabiul Awal, pas hari pertama di bulan Maulid. Kenapa kita suka memperingati peringatan kelahiran Nabi? Kenapa kita suka merayakan hari kelahiran Nabi? Ini harus paham semua. Jadi jangan sampai kita hadir acara Maulid, peringatan Maulid Nabi itu biasa-biasa saja, sehingga keluar dari acara seperti ini dia tidak mendapatkan faedah yang besar. Ada orang hadir acara seperti ini yang maaf, naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan tidak ada ya, karena saya pernah dengar katanya, tapi insya Allah tidak ada di tempat ini. Orang hadir acara Maulid identiknya itu dengan berkat katanya, tapi saya nggak tahu di sini ada berkat atau enggak. Jadi Maulid itu yang diingat itu berkatnya. Beb, bentar lagi mau Maulidan Beb. Nah, terus kenapa? Ntar hadir Beb ya. Nah, terus acaranya apa? Acaranya baca Maulid aja. Habis selesai berkatan Beb. Panen. Maka di sini kita semuanya harus paham. Untuk apa saya memperingati merayakan hari kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Faedahnya itu apa? Faedahnya itu agar kita makin cinta dan kenal dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang berkata, Ustaz, kan mengenal mencintai Nabi tidak mesti harus di bulan Maulid. Betul, tapi jangan salahkan orang yang mengadakan Maulid di bulan Rabiul Awal. Jangan hati-hati dengan permainan kata. Ini ada orang yang suka memecah belah umat dengan permainan kata. Hati-hati. Jadi dia menyalahkan orang-orang yang memperingati hari kelahiran Nabi di bulan Rabiul Awal dengan alasan kalau mencintai Nabi, kalau ingin mengenal Nabi, jangan cuma di bulan Rabiul Awal, tapi di setiap bulannya. Seakan-akan ucapannya benar, tapi ini pemelintiran masalah akidah agar orang ini tidak mengadakan acara Maulid. Mengadakan Maulid kapan saja boleh, di mana saja boleh, tapi jangan menyalahkan orang-orang juga yang mengadakan Maulid di bulan Rabiul Awal. Ada lagi orang yang bertanya, Ustaz Habib, berikan kami dalil yang sahih masalah Maulid.
Syekh Muhammad bin Ali Ba'atiyah, yang guru kita Buya Yahya, banyak memberangkatkan murid-muridnya ke pondok pesantren beliau di Mukalla, Yaman, Hadramut sana. Itu beliau mengatakan, kalau ada orang memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW itu diperselisihkan, dipermasalahkan, itu bentuk kekotoran mereka punya hati. Kenapa kata beliau berbicara seperti itu? Kenapa kalau mereka punya anak ada istilah ulang tahun merayakan hari kelahirannya, mereka punya diri ada istilah ulang tahun merayakan hari kelahirannya, lalu kenapa umat Nabi Muhammad untuk memperingati dan merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad kenapa tidak boleh? Ini ada kerusakan hati yang luar biasa. Kita punya anak itu kalau ulang tahun, kita berusaha kita adakan acara walaupun kecil-kecilan. Kita punya diri sendiri, kalau kita ulang tahun, kita pengen mengadakan acara tersebut. Lalu kenapa umat ini, kata Syekh Muhammad bin Ali Ba'atiyah, umat ini untuk memperingati Maulid Nabi kenapa dipermasalahkan? Sampai ada seorang yang mengatakan, dalil Maulid ini tidak butuh dengan hadis yang sahih, tapi butuh dengan hati yang sahih, hati yang bersih. Berbicara masalah dalil Maulid sudah banyak, dan cukup kita melihat ustadz kiai ulama kita yang bertahun-tahun yang lalu, berpuluh-puluh tahun yang lalu, beratus-ratus tahun yang lalu, mereka sudah mengadakan acara Maulid. Kalau seandainya Maulid itu salah, Maulid itu dilarang, Maulid itu tidak benar, Maulid itu bid'ah sayyi'ah, pertama kali yang masuk neraka pasti ulama-ulama kita. Dan itu tidak mungkin terjadi. Habib Ali Habsyi, pengarang Maulid Sundoro, kalau beliau itu memang salah dalam mengadakan Maulid, akan mengarang kitab Maulid, apakah beliau bisa salah? Tentu beliau bisa salah. Tapi ingat, beliau bukan sembarangan orang seperti kita. Beliau itu seorang wali kutub di zamannya. Beliau seorang yang alim luar biasa, memiliki hubungan yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki hubungan yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Maka berbicara masalah Maulid itu harus berbicara dengan hati yang bersih. Tapi kalau sudah hatinya kotor, hatinya penuh iri, hasud, dengki, sulit untuk berbicara masalah Maulid. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu." Qul, katakan ya Muhammad Rasulullah, bi fadlillah, dengan keutamaan Allah, wa rahmatihi, dengan kasih sayangnya Allah, wa bidzalika, dengan itu semua, falyafrahu, maka hendaknya kalian bergembira. Ulama-ulama tafsir, pakar-pakar Al-Quran, mereka mentafsirkan, menjelaskan ayat ini. Apa nikmat yang paling besar yang telah Allah berikan kepada kita melebihi diutusnya Nabi Muhammad SAW kepada kita? Kita saat ini meluk Islam karena siapa? Karena Nabi Muhammad. Kita saat ini bisa beriman karena Nabi Muhammad. Kita tidak saling mengejek, menghina, padahal ada yang dari Kuningan, ada yang Kuningan Barat, Kuningan Timur, bermacam-macam Kuningan, ada dari Majalengka, Cirebon, Ciamis, macam-macam. Kita nggak ada saling menghina, memaki. Kenapa itu semua terjadi? Karena berkah daripada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah maksud faliyafrahu. Sehingga kita mengadakan seperti ini. Sebagian ulama kita, diantaranya Profesor Dr. Abuya Syed Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki, mengatakan ada 21 dalil yang mengatakan Maulid ini hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Salah satunya apa? Tanda syukur kita kepada Allah. Allah perintahkan kepada kita, la in syakartum la azidannakum. Kalian kalau aku kasih nikmat, kata Allah, syukuri. Kita diberi nikmat sehat oleh Allah, dianjurkan bersyukur. Kita lama jomblo wati, nggak nikah, akhirnya nikah, bersyukur. Lama nggak punya anak, akhirnya punya anak, dianjurkan lama nggak megang uang, dianjurkan bersyukur. Nah sekarang kenapa waktu Nabi Muhammad diutus kepada kita, kok kita berat untuk bersyukurnya? Bersyukur itu tidak harus dengan lisan, tapi perbuatan juga boleh. Di antaranya seperti ini. Kan cara bersyukur ada 3. Pertama bilisan, dengan mengucapkan alhamdulillah. Yang kedua bil arkan, bil jawari, dengan perbuatan, dengan sikap, seperti kita merayakan peringatan Maulid Nabi ini. Yang ketiga iqrar, pengakuan, sehingga ini diperbolehkan. Makanya Pak Bu, kalau ada orang,
orang menanyakan maulid itu bid'ah, sesat, Bapak Ibu tidak usah bingung ya. Orang tersebut langsung bawa ke rumah ustadz kiai ulama kita, beres. Nggak usah banyak ribut. Oh maulid itu baik, maulid itu bagus, mana dalilnya? Malah kita ntar pusing sendiri ketemu orang itu. Kalau ada orang tanya mana dalilnya, langsung bawa ke rumah ustadz kiai ulama kita, beres. Nggak usah kita banyak berdebat dengan mereka, ngabisin waktu. Sekarang kita ini ngadakan acara maulid Nabi, peringatan maulid Nabi kayak gini, kira-kira seneng nggak? Jujur seneng nggak? Kalau saya pribadi seneng dan sangat merindukan sekali. Sekarang coba bayangkan kalau berkah acara ini kita di hari kiamat, nama kita satu persatu dipanggil pada Nabi Muhammad. Dan kita akan berkumpul langsung dengan Nabi Muhammad, memandang wajah indahnya Nabi Muhammad, mencium tangannya Nabi Muhammad, kemudian bisa dekat sekali dengan Nabi Muhammad. Coba alangkah bahagia. Dan siapa mereka itu? Nabi sudah katakan, anta ma'aman ahbabta, kamu bersama orang yang kamu cintai. Dan ingat, kita mengadakan acara ini tidak lain dan tidak bukan karena cinta kita kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun tadi disinggung ada orang yang mungkin belum datang, doakan saja. Mudah-mudahan suatu saat mereka bisa datang. Dan ingat Pak Bu, Imam Ja'far Shadiq itu pernah mengatakan, kalau kita meninggal dunia, kita masuk ke kuburan, masuk ke alam barzah, kita akan melihat dengan mata kita sendiri, di depan kita ini ada pahala sholat. Kata beliau, pahala sholat belum tentu bisa mengantarkan kita ke surga. Kita melihat di belakang kita ada amalan zakat dan puasa. Kemudian kata Imam Ja'far Shadiq, belum bisa tentu mengantarkan kita ke surga. Kita melihat ke sebelah kanan kita, melihat ke sebelah kiri kita, itu semuanya kata Imam Ja'far Shadiq belum tentu bisa mengantarkan kita ke surga. Tapi kita akan melihat yang paling atas, ada satu amalan, dengan amalan tersebut kita akan masuk surga. Apa amalan tersebut? Kata Imam Ja'far Shadiq, cinta kita kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sekarang cinta yang seperti apa? Ini perlu kita tegaskan. Cinta yang sesungguhnya itu adalah dengan kita mengikuti. Jadi kalau ada orang aku cinta sama Nabi Muhammad tapi tidak mengikuti Nabi Muhammad, itu bohong. Dan cinta itu perlu bukti, ya. Dan ini penting. Berapa kali kita hadir acara seperti ini, tapi lihat, pernahkah kita menghadirkan rasa khusyuk, rasa tenang, cinta, rindu yang luar biasa kepada Nabi Muhammad? Coba diingat-ingat lagi. Dari sekian kali kita hadir acara seperti ini, kalau ternyata jawabannya, jawab sendiri di hati masing-masing, kita belum kayaknya merasakan hadir acara peringatan Maulid Nabi, tapi khusyuk, tenang, cinta, rindu sama Nabi begitu berkobar, pasti itu ada kesalahan. Kesalahan bukan dalam maulidnya, kesalahan bukan dalam acaranya, kesalahan bukan yang mengisi acaranya, tapi kesalahan dalam diri kita masing-masing. Coba Bapak Ibu semuanya, mulai hari ini sampai selanjutnya, setiap hadir acara maulid, hadirkan Nabi Muhammad dalam acara tersebut. Hadirkan Nabi Muhammad. Kita mungkin pernah melihat ada orang hadir acara maulid, malah dia menangis. Anda tanya dia, kenapa Anda menangis? Saya menghadirkan Nabi Muhammad. Jadi dia seakan-akan menghadirkan Nabi Muhammad di hadapannya. Beda. Orang yang hadir acara maulid Nabi, dia menghadirkan Nabi Muhammad, bukan cuma melihat siapa yang ngisi, siapa yang mengadakan, tapi dia melihat ini acaranya Nabi Muhammad, maka dia bisa khusyuk, tenang luar biasa. Bahkan dalam keadaan mau mahalul dia bisa merasakan yang tidak dirasakan oleh orang-orang yang lain. Makanya kalau hadir acara maulid Pak Bu, niat sama hati itu dijaga. Untuk apa saya datang ke sini? Jangan sampai waktu saya sudah habis, tenaga saya sudah habis, bahkan materi uang pun saya sudah keluar, tapi pulang dari tempat ini saya tidak mendapatkan cinta kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu yang harus kita hadirkan. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dalam maulid Nabi ini ada yang namanya bersolawat. Salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah sering diperdengarkan, diceritakan oleh Ustadz, Kiai dan ulama. Cuma sekarang saya cuma ingin mengingatkan bahwa kalau nama kita ingin dikenal sama Nabi Muhammad, perbanyaklah salawat kepada Nabi Muhammad.
Siapa yang paling banyak sholawat kepada Nabi Muhammad, maka itulah umat yang paling dekat dengan Nabi Muhammad di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis, Nabi pernah menjelaskan, apabila ada umatku yang bersolawat kepadaku, Allah akan kembalikan ruhku kepadaku untuk menjawab sholawat daripada umatku. Artinya dalam hadis ini, siapa orang bersolawat kepada Nabi Muhammad, Nabi akan kenal dengan umat tersebut. Makin banyak kita sholawat sama Nabi Muhammad, makin kenal Nabi Muhammad. Kalau Nabi sudah kenal sama kita, tidak mungkin orang itu akan khawatir di padang mahsyar. Tidak mungkin khawatir orang itu di tempat penerimaan kita. Tidak akan merasa bingung dia melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Kenapa? Di mahsyar bersama Nabi Muhammad. Di tempat penerimaan kita bersama Nabi Muhammad. Di jembatan Shiratal Mustaqim tangannya dipegang sama Nabi Muhammad. Di surga-surganya bersama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bapak Ibu, mulai sekarang perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sebagai sarana kita untuk kenal dengan Nabi kita Muhammad. Sekali lagi, siapa orang paling banyak salawat sama Nabi Muhammad, itu orang paling dikenali dengan Nabi Muhammad. Contoh, Bapak Ibu sering ke rumah saya, ya, ada Ibu A, Ibu B. Ibu A ini sering ke rumah saya, datang silaturahmi. Ada Ibu B, itu jarang silaturahmi ke rumah saya. Kira-kira yang saya lebih kenal itu Ibu A atau Ibu B? Ibu A atau Ibu B? Kenapa? Karena sering ke rumah saya silaturahmi, yang penting jangan sedikit. Karena sering ketemu, sering nyapa, akhirnya saya makin kenal. Kalau sudah saya makin kenal, kalau saya ketemu di jalan, saya akan menyapa. Itu kepada kita seksama. Lalu bagaimana dengan Nabi Muhammad? Kita sekarang sholawat sama Nabi Muhammad, ada yang sehari 300, ada yang sehari 500, ada yang 1000, ada yang 10.000, ada yang 50.000, ada yang 100.000. Itu nggak mungkin Nabi Muhammad nggak kenal kita. Ini ada amalan, bicara masalah sholawat. Siapa yang ingin mimpi Nabi, maka pegang ini amalan, insya Allah bisa mimpi Nabi. Apa itu? Di antaranya saya pernah mendengar Habib Lutfi bin Yahya waktu ngisi acara di Pemalang. Waktu itu saya kebetulan datang, hadir juga. Dan banyak ulama-ulama kita yang mengatakan tentang amalan ini. Apa itu? Kalau kita ingin mimpi Nabi sebelum meninggal dunia, dan ingat, orang yang pernah mimpi Nabi, maka insya Allah dia akan melihat Nabi secara yakdotan, langsung gak pakai tidur. Orang yang pernah mimpi Nabi, maka dia akan melihat Nabi secara nyata, gak pakai mimpi. Apa kata Habib Lutfi bin Yahya? Dikatakan orang yang sehari semalam istiqomah, tidak kurang dari 300 kali bersolawat kepada Nabi, insya Allah sebelum meninggal dunia dia akan bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Dan siapa orang yang pernah mimpi Nabi sebelum dia meninggal dunia akan bisa melihat Nabi secara langsung. Bahkan dikatakan sebelum dia meninggal dunia, ruhnya, nyawanya akan disambut dengan Nabi Muhammad SAW. Sehingga nggak bakal celaka itu orang. Mimpi Nabi, melihat Nabi, ruhnya disambut oleh Nabi. Tinggal kita istiqomah sholawat kepada Nabi sehari semalam jangan kurang 300 kali. Biar kalau kami perempuan yang haid tetap diperbolehkan. Perempuan yang haid boleh bersolawat kepada Nabi. Tapi ada satu yang perlu Al-Fadhil tegaskan. Ustaz Habib, saya sering sholawat sama Nabi, tapi kenapa rindu sama Nabi nggak pernah datang? Rindu, sholawat sering, sehari ada 300, 500, 1000, 10.000, tapi tinggal tambah satu lagi. Biar kita sholawat sama Nabi, bisa rindu kepada Nabi. Bagaimana caranya? Hadirkan Nabi setiap kita bersholawat kepada Nabi. Coba sekarang ibu, bapak yang sudah sering sholawat sama Nabi, yuk mulai saat ini setiap satu sholawat hadirkan Nabi. Contoh, kita bersalawat kepada Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirkan Nabi, ya Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi, ya Rasulullah. Saya yakin dengan menghadirkan Nabi khusyuk karena Allah, cinta kepada Nabi Muhammad, 10 kali saja Pak Bu, pasti air mata itu tidak bisa ditahan. Saya yakin ini 10 kali saja. Tapi dengan syarat hadirkan Nabi setiap satu kali kita bersalawat kepada Nabi, ya. Jangan sampai gara-gara kejar target sholawatnya asal-asalan. Sholawat di mana saja boleh, naik motor sholawat bagus, naik mobil sholawat bagus, tapi kalau hadirkan Nabi waktu kita sholawat kepada Nabi.
Saya yakin kita sholawat sehari semalam cuma 300, tapi setiap satu sholawat menghadirkan Nabi lebih afdol daripada kita sehari semalam 1 juta kali sholawat sama Nabi tapi tidak menghadirkan Nabi. Buktikan Pak Bu kalau nggak percaya. 10 kali saja sholawat kepada Nabi. Hadirkan Nabi setiap sekali kita bersalawat kepada Nabi. Ya Rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Ya Rasulullah, nggak bakal bisa tertahan, akan keluar dengan sendiri. Bagaimana menghadirkan Nabi? Ingat perjuangan Nabi kepada kita. Perjuangan Nabi sebelum meninggal dunia, ingat kepada kita. Di padang mahsyar Nabi mencari kita. Sampai Nabi masuk surga, Nabi mencari kita di neraka. Hadirkan rasa perjuangan cinta Nabi kepada kita, maka insya Allah kita bersalawat kepada Nabi akan bisa menghadirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ada satu cerita yang mudah-mudahan menjadi motivasi buat kita yang sering salawat kepada Nabi. Dulu diceritakan ada seorang anak laki-laki, dia itu pengen melaksanakan umroh dengan ayahnya. Karena dulu belum ada mobil, belum ada pesawat, mereka pakai onta, perjalanan berbulan-bulan. Si ayah ini di pertengahan jalan sakit. Si anak berhenti dengan si ayah, kemudian diobati. Qadarullah, Allah takdirkan ini ayah sakitnya makin parah sampai meninggal dunia. Nangis ini anak. Setelah menangis, membuka matanya, baru sadar ayahnya yang tadinya putih berubah menjadi hitam pekat. Tadinya putih, kulitnya putih, tiba-tiba berubah menjadi hitam pekat. Si anak shock, kaget luar biasa, nangis sampai tertidur. Dalam tidurnya, si anak ini bermimpi. Waktu mimpi di depannya itu ada laki-laki, cahayanya sangat terang benderang. Si anak laki-laki ini mendekati, setelah dekat, kemudian ditanya, kamu siapa? Lalu laki-laki tersebut yang bercahaya menjawab, saya adalah Nabi Muhammad SAW. Si anak laki-laki ini spontan mengatakan, wahai Rasulullah, kenapa ayah saya yang tadinya putih kulitnya sekarang menjadi hitam pekat? Ada apa gerangan ini wahai Rasulullah? Dalam mimpi anak laki-laki ini ayahnya ada di sampingnya. Kemudian didatangi oleh Nabi. Nabi berkata, ayahmu punya kebiasaan buruk yang setiap saatnya dalam hidupnya dia suka melakukannya. Si anak laki-laki bertanya, apa itu wahai Rasulullah? Ayah kamu suka ngomongin orang. Ayah kamu suka menggunjing. Makanya hati-hati sama ngomongin orang. Usah ibu-ibu nih, awas di warung sayur, hati-hati. Jangan suka ngomongin orang, awas. Tapi tidak lama dari kejadian tersebut, Nabi mendekati ayah laki-laki tersebut, dikeluarkan ludahnya Nabi, diusap dari kepala sampai ke kaki, yang tadinya hitam pekat berubah menjadi putih, bahkan lebih putih daripada yang sebelumnya. Kemudian ditanya, wahai Rasulullah, katanya ayah saya suka ngomongin orang, kenapa kamu beri syafaat? Kata Nabi, ayah kamu punya kebiasaan baik yang dalam hidupnya dia istiqomah melakukannya. Apa itu wahai Rasulullah? Ayah kamu itu suka bersalawat kepadaku. Ayah kamu suka bersalawat kepadaku. Bangun ini anak dari tidurnya. Setelah dilihat ayahnya yang tadinya hitam pekat, setelah dia mimpi bertemu Nabi, bangun dari mimpinya, bangun dari tidurnya, ayahnya sudah berubah menjadi putih, bahkan lebih putih, lebih cemerlang daripada yang sebelumnya. Apa hikmah dari cerita ini? Ada dua. Satu, jangan suka ngomongin orang. Orang yang suka ngomongin orang, menggunjing, itu siksanya didahulukan di dunia sebelum di akhirat. Termasuk yang nonton acara-acara yang ngomongin orang, hati-hati itu di TV, ya. Ada acara-acara ngomongin orang, awas hati-hati. Karena yang mendengar sama yang ngomong dosanya sama, ya. Sama-sama celaka, ya. Maka hati-hati. Kalau kita lagi duduk atau kita datang ke satu tempat, ada orang yang ngomongin orang, pilihannya cuma dua, kata guru kita Bu Yahya. Satu, ingatkan dia agar tidak ngomongin orang. Kedua, kalau nggak bisa, maka pindah, jangan di tempat tersebut. Yang kedua dari hikmah cerita ini, orang yang selalu bersalawat kepada Nabi kita Muhammad, dia akan diperhatikan oleh Nabi, mendapatkan pertolongan Nabi, mendapatkan sahabat Nabi di dunia sebelum di akhirat. Sekarang saya tanya, pengen gak dapat sahabat Nabi di dunia? Pengen gak ditolong sama Nabi di dunia? Pengen gak dapat sahabat Nabi di dunia? Kalau pengen berbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir kita hadir dalam acara siang kali ini adalah tasyakuran dari anak saudara kita Kang Adi Aska yang anaknya bernama Sayyidah Anisah Nafisah. Ya. Sedikit saya minta waktu 3 menit untuk menekankan masalah ini. Yang perlu diingat Pak Bu, mendidik anak itu kewajiban kita sebagai orang tua. Tolong diingat itu. Bukan tugasnya ustadz, kiai dan ulama. Ada orang tua zaman sekarang ini maunya instan. Anaknya nakal terserah, anaknya nggak sholat terserah. Pokoknya kamu saya masukkan ke pesantren. Itu diancam. Ini ada orang tua nggak tahu beringas ini. Anaknya nakal, saya masukkan ke pesantren. Anaknya suka keluar malam-malam, saya masuk ke pesantren. Sehingga di otak si anak ini bingung, pesantren itu kayak apa? Ada singanya kah? Ada serigalanya kah? Makanya naudzubillah min dzalik, dulu katanya ada istilah penjara suci. Ini gara-gara mulut-mulut orang-orang yang nggak bisa dijaga nih. Makanya para orang tua ya, ingat pendidikan anak itu nomor 1 bagi orang tua. Ingat Nabi mengingatkan, ada orang tua sudah mau masuk surga. Sudah mau masuk surga, tiba-tiba datang seorang anak ngadu sama Allah, ya Allah dia orang tua saya. Allah jawab iya. Terus kenapa? Ya Allah saya ini penghuni neraka, saya nggak sholat, saya nggak nutup aurat sebagai seorang perempuan, saya keluar dengan laki-laki perempuan yang bukan mahramnya, akidah saya rusak, akhlak saya tidak baik. Ini semua karena ayah dan ibu saya tidak peduli dengan pendidikan agama saya. Lalu tanya, hai orang tua, betul ya anakmu? Betul ya Allah. Betul apa yang dia ucapkan? Betul ya Allah. Wahai malaikat, seret ini orang tua yang sudah masuk surga ke neraka sekarang juga. Dua-duanya dimasukkan ke neraka gara-gara tidak memberikan pendidikan agama kepada anak-anaknya. Ini resep. Kalau kita ingin punya anak yang soleh dan soleha, satu ini pegang. Insya Allah anak kita bakal jadi anak yang soleh dan soleha, walaupun tidak mondok di pesantren, walaupun tidak masuk madrasah. Apa itu? Jadilah kita sebagai orang tua yang menjadi contoh untuk anak-anak kita. Jangan kita memerintahkan sesuatu kecuali kita yang pertama kali melaksanakannya. Jangan nyuruh anak sholat ke masjid, ke musola berjamaah kecuali kita orang tua yang pertama kali melakukannya. Jangan suruh anak hadir majelis taklim kecuali kita yang pertama kali melakukannya. Itu anak akan nurut kepada kita dengan penuh kewibawaan, bukan karena takut dengan orang tuanya. Ini yang perlu diingat. Mulai sekarang Pak Bu, jadikan diri kita sebagai contoh. Kalau kita punya akhlak buruk, ucapan jelek, perbuatan nggak baik, kalau sama anak sekarang harus lebih baik. Lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW mendidik anaknya Sayyidah Fatimah. Ini sekaligus sebagai penutup. Salah satu hamba Allah yang paling sukses mendidik anaknya adalah Nabi kita Muhammad SAW. Nabi punya anak yang bernama Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah ini suatu saat itu pernah membuat, kalau kita sekarang ini buat kue, tapi tangannya kasar. Makanya ibu-ibu jangan gengsi kalau pengen ngadu kue, membuat sesuatu takut tangannya kasar. Akhirnya banyak beli daripada buat sendiri. Jangan gengsi Mbak Bu, ya. Ibu tangannya halus, kalau sudah mati, paeh ya mati itu. Ya. Jadi jangan sok-sokan depan suami. Udah bang, beli aja. Hari gini beli, bisa masak masak, bisa buat sendiri, buat sendiri. Imam Ali waktu masuk ke rumah melihat Sayyidah Fatimah sedang membuat kue, tangannya kasar. Imam Ali kesian, lalu berkata, wahai Fatimah, tadi saya baru perang, ayahmu Nabi Muhammad SAW ini baru dapat harta rampasan perang berbentuk jariyah. Jariyah itu budak perempuan. Kalau kamu mau, minta kepada Nabi Muhammad ayahmu untuk ditaruh di rumah membantu pekerjaanmu. Akhirnya Sayyidah Fatimah pergi. Singkat cerita datang kepada Nabi, basa-basi dulu. Ini anak yang soleha, punya akhlak adab. Datang sama orang tua tuh basa-basi. Anak sekarang kan ada, bu, duit, bu, HP, pak, motor. Sayyidah Fatimah akhlaknya luar biasa, basa-basi, tanya kabar semuanya. Sampai Sayyidah Fatimah berkata, wahai ayah Rasulullah, saya dengar kamu baru dapat budak perempuan. Boleh tidak budak perempuan tersebut saya ambil untuk
membantu pekerjaan saya di rumah. Akhlaknya Nabi, pendidikan Nabi kepada anaknya. Ini Sayyidah Fatimah, anak sematawayang, yang lainnya sudah meninggal semuanya. Tinggal Sayyidah Fatimah. Sekarang kalau kita punya anak Pak, cuma satu-satunya ini, minta beli HP, dikasih enggak? Kita nggak punya uang, kita bela-belain untuk beli HP. Anak sematawayang, lihat Nabi Muhammad. Waktu anaknya minta, budak perempuan meminta dunia, apa yang Nabi lakukan? Wahai Fatimah, maukah kamu aku berikan sesuatu yang lebih berharga daripada apa yang kamu minta? Sayyidah Fatimah, anak yang soleh, nggak komplain, nggak ngedumel. Bala ya Rasulullah, iya wahai ayahku. Apa itu? Bacalah engkau subhanallah sebelum tidur 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allah Akbar 33 kali sebelum tidur. Kamu bangun tidur dalam keadaan segar, Bu. Dan silakan diamalkan. Sayyidah Fatimah mendengar itu langsung pulang, permisi pulang. Sampai di rumah bertemu dengan suaminya Imam Ali. Lalu ditanya, wahai Fatimah, mana budak perempuan? Sayyidah Fatimah menjawab, dahabna li ajli dunya wa raja'na bil akhirah. Wahai suamiku Ali, tadi aku berangkat mencari dunia, sekarang pulang membawa akhirat. Apa maksudnya? Saya diperintah oleh ayahku Nabi Muhammad baca subhanallah 33 kali sebelum tidur, alhamdulillah 33 kali, Allah Akbar 33 kali sebelum tidur, maka bangun tidur dalam keadaan segar, bugar. Dari cerita ini yang saya pernah dengar, hikmahnya itu Nabi Muhammad bukan tidak mau memberikan budak perempuan tersebut, tapi Nabi Muhammad ingin mendidik anaknya agar tidak kenal dengan yang namanya dunia. Sekarang lihat Pak, kita punya anak, terus terang, jujur semuanya. Dulu waktu anak kita belum megang HP, belum dikasih HP, itu baik atau tidak? Nurut atau tidak? Tapi setelah kita kasih HP, kita belikan dia HP, makin nurut atau makin ngelawan? Makin nurut atau susah diatur? Makanya hati-hati Pak. Kalau kita sudah terlanjur ngasih HP, kasih batas waktu. Nah, sehari semalam boleh kamu pegang HP, tapi waktunya cuma 2 jam. Katakan seperti itu. Jadi ntar anak kita tinggal pilih sendiri, sehari setengah jam pagi, setengah jam lagi siang, setengah jam lagi sore, setengah jam lagi malam. Jadi nggak lama-lama. Ya, jadi mulai saat ini kita sebagai orang tua, ayo jadi kita contoh untuk anak kita masing-masing. Termasuk orang tua yang hobi ribut. Ada di sini suami istri hobi ribut? Ada? Hobi ribut. Kenapa saya katakan hobi ribut? Karena kalau ribut suka depan anak. Jadi hobi nggak urusan. Kan orang kalau sudah hobi, contoh hobi main bola, jempolnya sudah hilang kemarin main bola, tetap main bola itu. Loh, jempolnya sudah hilang, jempol yang kiri masih ada. Itu sudah hobi. Sama kalau orang tua hobi ribut, walaupun ada anaknya nggak peduli dia. Makanya tolong Pak Bu ya, jadi contoh yang baik. Kalau bapak ibu mau nggak mau harus ribut, ributnya janjian kemudian di kamar mandi. Pak Bu, yuk kita ribut, tapi ntar ya jam 12 malam di kamar mandi. Jangan sampai dilihat oleh anak. Jadilah contoh yang baik untuk anak-anak kita, maka anak kita menjadi anak yang soleh dan para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa Al-Bagir sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita tutup dengan doa ya, sambil kita dengan salat busro. Ini hadrohnya masih ada. Masih melek tidur. Yang punya doa, yang punya niat, yang punya hajat, yang punya keinginan, silakan diniatkan di hatinya masing-masing. Kita bertawas dengan salat busro, maka mudah-mudahan berkah salat busro, semua yang punya hajat keluar dari tempat ini, hajatnya semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu hajat dunia maupun hajat akhir. Ibu, bapak semua yang hadir, ini biar lebih mantap kata orang sekarang ini, Bib, saya pengen dapat ijazah salat busro. Sebetulnya salat busro ini sudah diijazahkan sama saya punya guru Dr. Habib Sigabaru. Silakan dibaca, diamalkan, yang penting jangan diperjual belikan. Kata beliau takut kualat. Cuma ntar barangkali tanya, kata Habib perlu ijazah. Saya ntar akan bilang kepada bapak ibu, saya ijazahkan salat busro kepada bapak ibu jawab saya terima ijazah. Cukup jawab saya terima ijazahnya, ya. Baik.
saya ijazahkan sholat busro kepada Bapak Ibu semua yang hadir pada siang kali ini dan yang menyaksikan di media sosial. Dari saya punya guru Dr. Ustadz Habib Segaf bin Abu Hasan Baharun, sholawat busro saya ijazahkan kepada Bapak Ibu semuanya. Saya pilih juga ijazah. Baik, kita baca sholawat busro 3 kali. Mudah-mudahan berkah sholat busro yang punya hajat semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Khususnya mudah-mudahan kita semuanya sebelum meninggal dunia bisa mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW, dan tatkala kita meninggal dunia ruh kita disambut oleh Nabi Muhammad, di mahsyar bersama Nabi Muhammad, di Shiratal Mustaqim bersama Nabi Muhammad, di surga bersama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama satu lagi Pak Bu, jangan lupa doakan ya. Bagian saya ini tinggal di Window Haji di Kuningan sudah 1,5 tahun, mau 2 tahun pada Desember, jadi 2 tahun. Doakan kita, alhamdulillah sudah ada majelis namanya Al-Wasilah, namanya dari saya punya guru Dr. Ustadz Habib Segaf Baharun. Itu saya minta nama, kemudian beliau bilang coba kasih saya 3 nama. Setelah dikasih 3 nama, nggak lama saya tanya lagi ke beliau, kata beliau kasih nama Al-Wasilah. Karena saya sering mimpi, dalam mimpi saya melihat nama Al-Wasilah, sehingga majelis Al-Fagir namanya Al-Wasilah, artinya perantara. Mudah-mudahan majelis Al-Wasilah selalu menjadi perantara kebaikan untuk semuanya. Dan alhamdulillah saat ini Al-Fagir, saya dan teman-teman sudah dapat amanah punya tanah sendiri beli. Alhamdulillah tanah untuk aula kurang lebih sekitar 25 batak, 350 meter. Doakan di bagian belakang tanah tersebut kita pingin beli ya. Doakan saja dulu, nggak usah mikirin bantu hendaknya, nggak usah mikirin, doakan saja. Ntar bantuan Allah bisa pilih dari macam-macamnya. Kenapa? Karena ini tanah yang ada di belakang itu nempel sama tanahnya kita. Itu rencana akan kita bangun pondok pesantren perempuan di sana. Itu bagian belakang ada sekitar 40 sampai 50 batak. Itu buat pesantren perempuan. Dan alhamdulillah sebelah kirinya kemarin beberapa bulan yang lalu bilang, nih tanah saya barangkali ingin dibeli sama Habib, tapi syaratnya untuk pondok pesantren saya jual. Itu sebelah kirinya ada 66 batak. Belakangnya itu ada sekitar 44 batak nyambung sama bagian belakang. Jadi yang depan buat pesantren laki-laki, yang belakang itu buat pesantren perempuan. Rencananya ini aula kita targetkan bulan Maret itu sudah selesai. Bukan Maret sudah selesai. Setelah jadi itu aula 2 tahun ke depan kita pengen fokus bangun pondok pesantren, sehingga doakan khusus ya. Jangan lupa doa. Ini saya datang ke tempat ini Pak Bu, saya tadi itu sudah ada acara 4 ya udah 3 ya. Saya tadi ada acara subuh keliling ya setiap hari. Kemudian saya tadi ada di BGT ya. Kemudian saya tadi khutbah Jumat di Karawangi. Kemudian saya ke sini. Ntar sore ini, habis ini saya langsung ke Dharma. Ntar malamnya saya di Cirebon, di daerah Mundu, ya. Jadi saya sudah capek-capek datang ke sini. Saya minta tolong satu aja nggak dipenuhi, awas. Penghitungan sama saya, ya. Saya mintanya cuma satu, habis sholat doakan majelis Alwa. Doanya gampang, ya Allah kirimkan orang-orang tulus ikhlas untuk membantu perjuangan majelis Alwa. Gampang tuh. Gampang tuh. Gampil tuh. Gampil ya, gampang. Jadi tolong doakan habis sholat fardu, doanya itu saja, gak usah repot-repot. Baik, kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara wa ahlana wa awladana wa jami'a masyayikina wa mu'allimina wa talabatana wa
sampaikan. Kurang lebihnya bagi minta maaf dan terima kasih semuanya sudah datang. Saya dengar ada yang dari luar Kuningan, ada dari Cirebon, ada dari Ciamis, ada dari macam-macam ya. Mudah-mudahan yang jauh-jauh itu pahalanya lebih banyak lagi insya Allah. Dan mudah-mudahan doanya makin cepat dikabulkan lagi insya Allah. Karena kata Nabi balasan tergantung capeknya. Tapi jangan salah paham, berarti saya tuh di Kuningan, ada acara Kuningan saya ke Ciamis dulu ya, muter baru ke Kuningan lagi. Itu namanya orang salah paham atau belum minum obat itu ya. Baiklah, itu saja yang bisa bagi sampaikan. Kurang lebihnya bagi minta maaf dan mohon doanya selalu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.